Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz Solihuddin yang kami muliakan, takmir Masjid Al-Firdaus yang kami muliakan, jamaah sholat subuh Masjid Al-Firdaus yang kami muliakan. Alhamdulillah, pada subuh hari ini saya merasa tersanjung menang karena diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan jamaah subuh Masjid Al-Firdaus, dan ini saya catat di dalam hati saya semoga terindah yang pernah aku miliki. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Said, bukan Mayit, Said. Dan kesempatan yang berbahagia ini kami dikasih judul oleh panitia, yaitu mengenai adakah sihir atau santet di dalam Islam. Tetapi sebelum membahas mengenai judul itu, perlu saya sampaikan apa yang dimaksud sihir. Sihir secara bahasa ini artinya memalingkan dari sesuatu. Ini secara bahasa. Tetapi secara istilah syariat, sihir atau santet ini berarti jampi-jampi atau mantra-mantra atau buhul-buhul atau ikatan-ikatan yang mana ini bisa menjadikan seseorang, jiwanya, fisiknya ini bisa sakit, bahkan bisa menjadikan ia terbunuh. Ini sihir atau istilah yang lain santet. Dan tentunya Islam membenarkan adanya sihir atau santet. Bahkan sebelum di zaman Rasulullah SAW, di zamannya Nabi Nuh, di zamannya Nabi Musa alaihissalam, di zamannya Nabi Ibrahim, ini sudah adanya sihir. Bahkan secara syariat Allah menjelaskan adanya sihir, yaitu di dalam Quran surat Al-Falah ayat 4. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan sesungguhnya wanita-wanita itu telah meniup buhul-buhul. Wanita adalah sihir wanita. Bahkan kanjeng Nabi Muhammad SAW ini pun juga pernah Allah takdirkan kena sihir. Disihir oleh seorang pemuda Yahudi bernama Labid bin Al-Aqsa. Tetapi bukan jiwa beliau yang kena, tetapi Allah takdirkan fisik beliau yang kena. Ada beberapa riwayat menyebutkan kaki beliau bengkak. Ada riwayat yang lain menyebutkan beliau pusing, sehingga beliau berjalannya agak sempoyong. Lalu datanglah malaikat Jibril lalu meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yasfi min kulli da'in yudik wa min syarri hasidin idza hasad. Hadis riwayat Muslim. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini meyakini hakikat adanya sihir. Dan tentunya kita sebagai orang beriman wajib mengimani adanya sihir ini. Kenapa? Karena sihir ini bagian daripada tipu daya setan itu sendiri. Karena sihir itu kolaborasi setan dari golongan manusia maupun setan dari golongan jin. Nah, setan dari golongan jin bisa berubah bentuk, termasuk sundel bolong, sundel umpet, kuntil anak, kuntil bapak, kolor hijau, kolor kuning, kolor pedot, rakolor, mak lampir, nini pelet, susur esok, gerandong, jalangkung, nyiroro kidul, nyiroro kulon, nyiroro tengah, termasuk nyiroro mutu barat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sihir ini bagian daripada tipu daya setan. Dan di tengah-tengah masyarakat, sihir bisa disebut santet atau peluh atau benda-benda. Tapi kata yang menyeramkan yaitu santet. Kami tim Rupiah Ustaz Fadlan sering menangani beberapa pasien yang kena santet, baik kena santet Dayak, santet Banten, santet Banyuwangi, termasuk santet dari Bantul juga. Tetapi di antara sihir atau santet-santet itu yang paling dahsyat dalam tanda petik yaitu santetnya Dayak. Karena memang jin fasik, jin kafir ini dikasih oleh Allah kelebihan masing-masing, kekuatan masing-masing. Dan setahu kami jin Dayak yang paling kuat, paling ampuh dalam tanda petik. Tetapi hakikat tipu daya setan ini adalah lemah ina kaida syaitana kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan lemah. Lalu macam-macam sihir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada sihir mahabbah, sihir cinta. Ada prinsip laki-laki ketika cintanya ditolak, cinta ditolak, dukun bertindak. Kalau santri beda, cinta ditolak, kiai bertindak. Ustaz Sulaiman bertindak. Kaos itu waktu itu yang nyeleneh, cinta ditolak, dukun bertindak, cinta ditolak, sarkem masih buka. Ini kata-kata yang nyeleneh. Jadi sihir mahabbah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang tidak cinta dibuat jatuh cinta, entah lewat ketika dia menyihir mahabbah seorang putri, katakanlah fulana begitu, maka bisa menggunakan foto dari fulana itu atau pakaian yang sudah pernah dipakai dari fulana itu, atau mungkin rambutnya, atau mungkin lewat foto di Instagram, di Facebook, ataupun di WhatsApp. Ini sangat-sangat bisa. Karena sihir harus pakai perantara, pakai wasilah. Apa perantaranya? Yaitu apa yang saya sebutkan di awal tadi. Karena kalau tidak pakai hal-hal yang demikian, tidak pakai fotonya, tidak pakai pakaian yang pernah dipakai bekas karena ada keringatnya atau dengan yang lainnya, nanti ketika jin disuruh mempengaruhi kejiwaan seorang putri tadi untuk mencintai seorang laki yang menyihir mahabbah, maka jinnya bingung. Ibarat paket itu Ustaz mau nyasar yang kemana? Katakanlah namanya Yayu gitu.
Padahal di Mondo yang namanya Yayu mungkin banyak. Nah ternyata jinnya tidak dikasih perantara pakai fotonya, pakai rambutnya dari yang mau disihir itu, asal sebutkan Yayu. Dan ternyata, oh ada namanya Yayu, disihir ternyata kok Yayunya sudah simbah-simbah. Jadi harus pakai alamat yang jelas. Di ibarat paket Tiki CNE kantor pos itu dengan alamat dan nama yang jelas. Nah yang kedua, sihir penolak cinta. Jadi dibuat nggak laku-laku. Ada pasien kami ini beberapa kali batal nikah sampai kurang lebih 17 kali. Ini seorang putri. Jadi ketika dia dicintai oleh seorang hewan, begitu ya. Lalu tahap kedua ditembung bahas kapan nikahnya. Tiba-tiba hewan itu, maaf ini, sama putrinya tadi diludahi. Saya nggak mau sama kamu mas. Kaget sang putra dan keluarganya. Akhirnya apa? Dibatalkan acara pernikahan itu. Lalu waktu dia dikibah lagi begini. Terus kibah yang kedua bahas kapan waktunya menikah. Tiba-tiba apa? Mbaknya tadi ngambil secangkir gelas yang ada tehnya atau kopinya, ditampilkan ke wajah masnya yang mengkibah. Artinya apa? Kejadian-kejadian aneh yang dilakukan ketika bahas masalah kapan nikahnya. Tetapi akhwatnya ketika ditanya nggak sadar, tiba-tiba refleks saja, tiba-tiba ingin menyakit saja, tiba-tiba ingin membatalkan saja. Artinya apa? Tidak ingin menikah dengan masnya. Ternyata apa? Dia kena sihir penolak cinta. Mungkin awalnya dia dicintai sama seorang laki-laki, tetapi mbaknya itu tidak mencintai. Lalu laki-laki itu sakit hati, lalu pergi ke dukun, mbah dukun, karena putrinya itu telah menolak cinta saya, tolong dibuat nggak laku-laku sekali. Ini sihir penolak cinta. Termasuk pangapunten ketika ada seorang akhwat kok umurnya sudah 30 tahun ke atas, 34 tahun ke atas kok belum nikah-nikah, ini jangan-jangan perlu diruqyah syar'iyyah. Kenapa? Bisa jadi dia kena sihir penolak cinta sehingga dia tidak tertarik kepada seorang ikhwan. Karena fitrahnya putri tertarik dengan putra, putra tertarik dengan putri. Ini fitrahnya. Kalau putra tertarik dengan putra, putri tertarik dengan putri, itu sama jeruk minum jeruk. Tidak sebenarnya. Dan sering kami menjumpai di klinik kami, ketika mbak-mbak usia di atas 30 tahun belum menikah-nikah, entah alasan karena karier, entah alasan karena dia studi. Ternyata ketika kami baca ayat Al-Quran, ujung-ujungnya apa? Dia reaksi, ternyata apa? Dia dihalang-halangi oleh jin sehingga dia tidak menikah. Untuk halangan-halangan bisa jadi itu dibuat tidak suka terhadap laki-laki. Atau ada juga itu ya, waktu itu teman kami Mas Aris, boleh disebutkan karena waktu beliau pernah kami ajak pengajian dan beliau pernah jadi saksi tentang cintanya beliau. Waktu itu dia mencintai seorang putri, lalu berniat untuk mengkibah putri. Terus pas suatu malam dia didatangi jin. Awas kalau kamu mencintai dia, menikahi putrinya itu, kamu akan saya. Akhirnya sahabat saya Mas Aris takut yang luar biasa. Kenapa? Karena diancam sosok yang tinggi besar. Itu jemaah jin yang mengancam kalau mau menikahi putri itu mau dibunuh, mau dibinasakan. Hanya ketakutan yang luar biasa. Terus akhirnya mengadu kepada kami, saya sampaikan, Mas Aris, cinta kan butuh pengorbanan. Oh, tetap dulu sama jin Ustaz. Bismillah, nggak apa-apa. Inakai desyatonan nondoiva, sesungguhnya tipu desyatonan. Insya Allah dengan menang. Oh, gede dua mak saya, santai saja. Lalu saya bertanya kepada Mas Aris, ketika panjenengan berkelahi dengan ikan hiu, menang siapa?
Mas Aris menjawab, jelas pernah ikan hiunya Pak saya. Kalau ikan hiu itu di laut, tetapi kalau ikan hiunya di darat, kerangan sama dengan menang siapa? Dengan pedenya Mas Aris menjawab, menang saya Pak saya. Demikian juga jin, ketika dia masuk ke dunia manusia, ke alam dunia kita, maka demi Allah dia dalam keadaan selemah-lemahnya fisiknya kita. Jangan baca ayat kursi, di samping kita ada kursi, lemparkan ke no ambiar jinnya. Termasuk ketika kami meruqyah, kami baca ayat Al-Quran, terus tiba-tiba pasiennya pusing, ini berarti jinnya di kepala, tekan bagian kepala, jangan tekan bagian punggung, nggak efek. Jinnya duduk, proyeknya nggak pinter di. Kalau dia sesak, berarti kok jinnya di dada, tekan bagian dada saja. Hanya saja kalau pasiennya putri, kita seorang putra juga pakai sarung tangan lalu kita tekan titik dada, tetapi bagian refleksi kaki, jangan di dada langsung. Yang di dada langsung nanti jadi setan kedua. Ada pasien kami lumpuh, berarti apa? Itu jinnya berada di pinggang, tekan bagian pinggang. Kenapa? Ketika panjenengan antum tekan, itu sakitnya luar biasa untuk jin yang ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia ataupun masuk ke dalam dunia kita, penampakan dan sebagainya. Dan berikutnya jamaah sholat subuh Masjid Al-Firdaus yang dimuliakan oleh Allah, yaitu sihir perceraian. Ada beberapa pasien kami yang mereka bercerai ini karena setan, namanya setan dasib. Bahkan setan dasib ini ketika bisa menceraikan suami istri yang sah secara syariat agama, yang sah secara negara, ini ketika dipisahkan, maka setan dasib ini dikasih mahkota oleh iblis. Lebih-lebih ketika suami istri ini sama-sama pendakwah, aktivis dakwah. Ini digoda setan begitu luar biasa. Kenapa? Karena setan takutnya luar biasa. Ketika aktivis dakwah ini menikah, dari rahim istri mereka akan melahirkan generasi-generasi yang korban. Sehingga apa? Setan menggoda supaya apa? Ini diceraikan. Termasuk dibuat tidak punya anak. Kenapa? Karena khawatir ketika aktivis dakwah ini punya anak-anak keturunan dari aktivis dakwah ini jadi musuh-musuh setan. Sehingga apa? Bagaimana dibuat mereka bercerai atau dibuat bagaimana dia tidak punya omongan. Dan ini setan bisa. Artinya apa? Lutfah dari suami ditahan sehingga tidak ketemu sel telur. Sehingga dalam syariat ketika mohon maaf ini orang hubungan suami istri, doanya pun Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu dari Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan setan dari kami dan jauhkan setan dari apa yang Kau anugerahkan kepada kami. Kenapa doanya demikian? Bukan Allahumma laka surtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tetapi doanya Allahumma jannibna syaitana. Kenapa? Karena setan ingin memisahkan suami istri itu. Atau yang kedua, ketika mereka berhubungan suami istri dijadikan apa? Tidak punya keturunan, tidak punya omongan. Ini tipu daya setan. Dan berikutnya yaitu sihir pemurtadan. Kami sering menjumpai pasien-pasien kami ini dimurtadkan, dipalingkan dari agama Islam. Mereka menggunakan sihir. Ada pasien kami tiba-tiba dia ingin melepas diri. Lalu dia tiba-tiba tidak masuk ke masjid, ingin menuju ke tempat ibadah agama lain. Akhirnya kami bacakan ayat-ayat Al-Quran, kami ruqyah syariah, ternyata apa? Dan dimasuki sihir
pemurtatan. Artinya apa? Dia dipalingkan dari agama Islam. Ini ada namanya sihir pemurtatan. Yang berikutnya sihir kekuatan. Artinya dibacok gak apa-apa, ditembak gak apa-apa. Jelas itu melanggar syariat. Jangankan kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, dia juga pernah terluka ketika dalam keadaan berperang. Seandainya ini anti bacok, anti cukur, anti tembak diperbolehkan dalam syariat Islam, maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pun juga sudah mengajarkan bagaimana ketika kita berperang biar anti panah, anti tembak, anti bacok, anti tebas dan sebagainya. Tetapi dengan Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan tentang itu. Jadi ketika surah itu entah dia mengamalkan Asmaul Husna, ya Qawi, ya Hayyu, ya Aziz, ya Jabbar, ya Qahar, ya Samadu, lalu dibacok gak apa-apa. Artinya apa? Jin memanfaatkan itu. Karena makna Asmaul Husna di antara ya Qawi yang maha kuat, ya Aziz yang maha perkasa, ya Jabbar yang mengalahkan. Ini bukan dimaknai terus kita baca terus kita anti bacok, bukan. Tetapi makna dari Asmaul Husna, ya Aziz yang maha kuat, ya Jabbar yang maha perkasa, ya Qawi yang maha kuat, ya Jabbar yang maha mengalahkan sakit. Artinya apa? Kita ya Jabbar mengalahkan nafsu kita, ya Qawi yang maha kuat, kuat fisiknya, kuat materinya, syukur-syukur. Kuat materinya, jadi pengusaha atau jadi YouTuber dakwah lewat YouTube atau bisnis online. Ya hari yang hidup, artinya apa? Jiwa kita hidup dalam sosial, jiwa kita hidup dalam berdakwah. Itu yang dimaksud Asmaul Husna. Tetapi ketika seseorang itu membaca Asmaul Husna, ya Qawi, ya Hayyu, ya Aziz, ya Jabbar, ya Qahar, ben anti bacok, artinya apa? Jinnya memanfaatkan itu. Artinya apa? Dia benar-benar anti bacok. Tetapi nyata pun yang bacok siapa? Oleh yang bacok panjenengan yang tauhidnya terjaga, saya yakin Anda. Tetapi kalau yang bacok sama-sama menggunakan jin, tinggal kuat-kuatan, jin mana yang kuat di antara kedua belah pihak. Pernah beberapa kali kami ditata, Ustaz, bacok saya Ustaz, salah apa? Nggak usah saya bacok lah, dengan saya ambil saja. Dengan ketauhidan kami, dengan saling mengambil kami, jangankan dibacok, kami ambil saja, kesakitan. Kenapa? Karena jinnya tidak berdaya menghadapi orang-orang yang saling mengakidah yang lurus. Jadi jangan saya mau ada yang ngangkutan dia nanti Ustaz atau kiai kok dia dibacok gak apa-apa, punya ilmu tebus gitu ya, punya ilmu anti bacok, jelas itu ada jinnya dalam tubuhnya, namanya sihir kekuatan. Kalau kau pengen dibacok tak pakai apa, pakai pedang goreng, pedang goreng. Kalau dibacok tak apa-apa ya dihindari, luput semua. Dan berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu apa? Sihir penyakit. Sesungguhnya setan masuk ke dalam aliran darah anak cucu Adam. Ketika setan masuk ke dalam tubuh seseorang, ke aliran darahnya, suka-sukanya jin atau jin itu diperintahkan sama dukunnya diperintahkan sama seseorang yang menjadikan orang lain itu sakit, misalnya dibuat sakit jantung, maka jinnya berada di pembuluh darah jantung. Lalu jin itu menekan, menghimpit, menjepit pembuluh darah jantung seseorang sehingga pembuluh darah jantung itu bisa menyempit, bisa tersumbat, bisa pecah, bahkan bisa rusak. Kata yang dirusak bagian kepala, maka jinnya berada di dalam pembuluh darah kepala, dihimpit, dijepit, ditekan sehingga apa? Pembuluh darah di kepala bisa menyempit, bisa tersumbat, bisa rusak, bahkan bisa pecah. Ketika dia buta, maka jinnya berada di pembuluh darah bagian mata, entah di korneanya atau entah di saraf matanya dan sebagainya. Namanya sihir penyakit.
Dan banyak kasus-kasus secara medis dia sakit, ternyata ujung-ujungnya apa? Dia kena sihir penyakit, kena santet penyakit. Nah, ciri-ciri ketika seorang itu kena sihir penyakit, diantaranya yang pertama, sebelum dia sakit, dia merasakan kejadian-kejadian aneh. Ada pasien kami, beliau direktur keuangan di daerah Jawa Tengah. Itu sebelum beliau sakit ada suara ledakan-ledakan di atas rumahnya. Ketika itu ledakan mercon, ada bekasnya kertas dari untuk buat mercon. Kalau itu lemparan batu, tentunya ada batunya. Ketika itu tikus, tapi kok tikusnya suaranya aneh, duel begitu, maksud tikus meledak. Terus setelah beberapa hari kemudian, sang bapak ini sakit dada yang luar biasa. Tetapi anehnya ketika dia ke kantor sakit, tetapi ketika dia tidak di kantor tidak sakit. Ini yang kedua. Sakit di tempat-tempat tertentu, misalnya mau ke masjid sakit, ketika mau ke sekolah sakit, ketika mau ke kantor sakit, ketika tidak ke kantor, tidak ke masjid, tidak ke sekolah, tidak sakit. Ini ciri yang kedua, ketika orang itu sakit karena sihir penyakit. Yang ketiga, sakitnya berpindah-pindah. Kadang di kepala, kadang di perut, kadang di dada, dan sebagainya. Lalu yang keempat, katakanlah dia sakit di bagian dada, hanya di bagian dada. Lalu didiagnosa secara medis, yang pertama sakit paru-paru atau TBC. Dia kurang yakin, dicek lagi di tempat yang lain, dicek ternyata apa? Pneumonia radang paru-paru. Dia kurang yakin, dicek lagi ternyata apa? Divonis kanker paru-paru. Jadi berubah-ubah dari check up medisnya. Dia merasa sakit di dada, tapi sakitnya berubah-ubah vonisnya. Yang pertama entah tadi TBC, lalu yang kedua pneumonia radang paru-paru, yang ketiga kanker paru-paru, bahkan yang keempat kalau tidak salah waktu itu divonis jantung harus pakai ring, pasang ring 3. Tetapi ketika kami tanya tentang latar belakang awalnya sakit dan sebagainya, kami curiga bahwa bapak ini kena santet, kena sihir penyakit. Kalau kami baca ayat Al-Quran, ketika orang beriman dibaca ayat Al-Quran, seharusnya apa? Tentram jiwanya. Ini baru berusaha menangis, teriak-teriak jelas. Ternyata apa? Ada jin di bagian dadanya yang ternyata sakitnya selama ini kena sihir penyakit. Lalu jin yang kami ingatkan, wahai jin, demi Allah, ketika kau masuk ke dalam manusia, ini bentuk penzaliman, ini bentuk penjajahan, dan penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri perjinan. Bentuk kotak smackdown. Artinya muntah-muntah, pilih-pilih, sakitnya tiba-tiba hilang. Ini kena sihir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan ketika kami cerita tentang sihir santet ini bukan berarti untuk menakut-nakuti saya tidak, tetapi kenapa hakikatnya inaknya syaitan dan doiva sesungguhnya tipu daya itu lemah. Dan demi Allah, pertolongan Allah lebih hebat daripada gangguan makhluk-makhluknya. Allah maha hebat, Allah maha perkasa, Allah maha segala-galanya, kecuali satu, Allah bukan maha siswa. Lalu bagaimana Ustaz untuk mengantisipasi supaya tidak kena sihir? Yang pertama adalah salimul aqidah, akidah yang lurus, tinggalkan kesyirikan-kesyirikan, pecah kesah dari Gusti. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah mendikur dalam Quran surah Al-An'am ayat 82, sesungguhnya orang yang beriman yang tidak mengadukan keimanannya dengan kesyirikan, maka orang itu akan mendapatkan dua hal. Yang pertama hidayah, dan kedua jaminan keselamatan dari Allah. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan hidayah dan jaminan keselamatan dari Allah, tinggalkan kesyirikan-kesyirikan, pecah kesah dari Gusti Allah. Termasuk nantos-nantos bermas mbak, termasuk zodiak, bintang Leo, keuangan menipis, kesehatan, komunikasi, jantung, paru-paru, manu, asmara. Sesuatu sesuatu ini bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji kepada siapa? Setan terhadap diri kita, orang lain terhadap diri kita.
Yang ketiga, dekatkan diri kita kepada Allah dengan menghidupkan sunnah-sunnah. Puasa sunnah Senin Kamis, boten mampu gini kosong daun, boten mampu gini. Atau sunnah-sunnah yang lain, zikir pagi dan petang al-maghfurah. Habis sholat fardu, ba'da subuh dan ba'da maghrib baca kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu ba'da subuh, zuhur, asar, maghrib, isya baca al-Ikhlas, al-Falaq, an-Nas, al-Kursi. Dan berikutnya menjaga wudu. Dan berikutnya ketika antum melihat segala sesuatu ketika baik kembali kepada Allah dengan mencintai Allah dengan berzikir masya Allah, barakallah. Tetapi ketika melihat sesuatu yang tidak baik, istighfar astagfirullahaladzim atau na'udzubillah min dzalik. Insya Allah akan terhindar dari sihir ain. Ada tambahan tadi nih, tambahan selain sihir penyakit ada sihir ain, sihir pandangan mata. Dan berikutnya dengan sunnah-sunnah yang lain, maka konsumsi madu, hujan-hujanan Al-Anfal 11. Allah turunkan yang hujan yang pertama ada barokah di situ dan kedua untuk menghilangkan, menyingkirkan setan-setan di dalam diri kita. Kalau ini Bapak Ibu naik hujan pakai motor pas papan merah, belum saya salah pas kalau saya minum air hujan. Tapi di luar bulan Ramadan nih, dan buatan pas bulan Ramadan bulan dibuka di Ustaz Solid Al-Anfal 11. Termasuk ketika kami merupiah rumah, merupiah warung, merupiah kantor, toko dan sebagainya dengan air hujan dan baca ayat apa lalu kita ciprat-cipratkan. Insya Allah saya tangkap durian, bulit, geradong-geradong, mampir, udah itu lalu. Loginya pun Pak Sayyid, jin itu dibuat dari api. Ketika dipadamkan dengan air, lebih-lebih dibaca ayat Al-Quran, maka padamlah api itu, hilanglah setan. Termasuk dalam adab-adab yang lain, ketika orang itu dalam keadaan marah, dia dalam keadaan berdiri, disuruh duduk masih marah, berbaring masih marah, berwudu. Kenapa berwudu? Karena marah datangnya dari setan, dan setan juga dari api. Ketika dipadamkan dengan air wudu, maka padamlah api itu, hilanglah setan itu, hilanglah marah itu. Oh ternyata sholat masih marah, ya di sholat. Jadi butuh kalau masih marah, ya sholat kalau masih marah, ya di sholat. Kalau Rasulullah pernah waktu itu ada sahabat yang kena gangguan jin, lalu dibaca Al-Fatihah, lalu sama Rasul diberludai jin. Yang pertama itu penghinaan Rasul kepada jin yang mengganggu sahabatnya. Terus yang kedua, jin dibuat dari api, ludah itu air, maka apa padamlah api. Tetapi saya tidak berani ketika ada pasien tak baca Al-Fatihah sampai nanti pasien tidak mau saya saya seorang pusat dulu dari tambah lagi jajur malah begitu dengan sama pasien. Ya benar dengan air putih baca ayat Al-Quran lalu diminumkan atau digebir. Tapi jangan teh kopi gitu sakit dan digebir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh dan berikutnya bisa nanam pohon bidara. Disunahkan kita nanam pohon bidara. Lepas orang Jawa untuk menangkal jin di rumah, di kantor, di pabrik, di warung itu dengan pohon kelor, dengan pring bambu kuning. Tetapi secara syariat dengan pohon bidara. Termasuk pohon bidara di dalamnya bisa diambil 7 lembar dan dengan cuci bisa diseduh atau dicuci dengan bersih langsung dengan dahar. Ini bisa mencegah dan membantu peringatan gangguan sihir ataupun santet. Yang nggak bener kalau betul dodolan aku iklan dia mau. Yang beli di mana Pak saya kalau betul ini di kendaraan saya. Yang bagi kesan. Harganya berapa Pak saya? 20.000. Ada berapa Pak saya? Kayaknya saya bawa 15. Bapak itu bagi kesan. Monggo disempurnakan dengan sing nanam pohon di dalam, nanam anggrek monggo tapi biar lebih sempurna, biar lebih sunat. Akhirnya mau ditanami pohon bidara. Artinya susah Pak saya bawa pohon bidara yang lebih besar. Jadi mengatakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu dijaga oleh Allah, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah, dan semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah adalah golongan orang
orang selamat dunia selamat akhirat, mulia dunia mulia akhirat, mukti dunia mukti akhirat, lan bejo dunia bejo akhirat. Demikian, ada kurang dan lebihnya dari saya, mohon dimaafkan. Bila bisabil haq fasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan monggo kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama.